Melayu memang surganya kue tradisional. Banyak kue khas yang tidak akan ada habisnya untuk dicoba. Kue yang satu ini biasanya muncul saat bulan puasa. Namanya galopuong. Ada juga nih yang menyebutnya galopuong ngango. Seperti kue-kue tradisional zaman dulu, galopuong juga berbahan sederhana. Hanya tepung ketan, gula pasir, santan, dan gula merah. Cara pembuatannya juga sederhana nih teman. Hanya mencampurkan tepung ketan dan air, kemudian menambahkan santan. Galopuong bisa dibentuk semacam lesung kecil. Sepertinya nih kalau mama-mama di sini cepat sekali membuatnya ya. Tapi ternyata tidak semudah aku melihatnya teman. Sulit ternyata. Aku mesti latihan beberapa kali dulu sampai berhasil membentuknya. Selanjutnya, tinggal disusun di atas daun pisang. Oh iya teman, daun pisang tidak hanya jadi alas loh, tapi juga bisa menambah aroma khas makanan. Itu karena banyaknya kandungan polifenol dalam daun pisang. Gak heran deh kalau banyak dipakai sebagai pembungkus makanan. Kalau sudah, galopuong diisi gula pasir, lalu disiram dengan santan. Nah, kalau sudah begini, tinggal mengukus saja teman. Oh, kukus ya Bu ya. Saya kukus nih ya. Ini Bu. Galopuong ngango juga dikenal takjil bunga durian teman. Banyak yang menganggap bentuknya mirip bunga durian. Ternyata dengan adonan yang sama juga bisa dibuat bentuk lain loh. Kalau yang ini lebih mudah teman. Tinggal membentuk bulat-bulatan, lalu mengisinya dengan gula merah. Ya, kue tradisional yang satu ini sering disebut klepon di daerah lain. Jadi pengen membahas klepon nih. Kue yang satu ini termasuk jajanan tradisional populer di Indonesia. Ada yang membuatnya putih begini, ada juga yang menambahkan sari pandan supaya jadi hijau. Tinggal direbus deh. Ya dimiringkan gini kan. Kalau sudah mengapung, tandanya sudah matang. Nah, biar lebih mantap, tinggal ditambah kelapa parut. Jadi sekarang kita sedang berada di kebun sawitnya Pak Musa ya Pak ya. Mungkin pada ngirain di kebun sawit ngapain ya? Mau ngambil sawit buat dijadiin minyak. Tapi perkiraan kalian salah. Kali ini kita udah sama Bang Ujang nih yang bakalan ngambil sawitnya nanti dengan cara didodos. Mau jadiin kuliner khas dari Kabupaten Kampar. Nah, mau jadi apa? Kita lihat aja nanti ya. Kita dodos dulu sawitnya nih. Tanaman sawit bukan asli Indonesia teman, asalnya dari Afrika. Orang Belanda lah yang membawa sawit ke Indonesia. Pertama kali di Bogor tahun 1848, baru Pembuatan kuliner kemudian kali ini. dibudidayakan secara komersial dan mulai tersebar tahun 1910. Oh, yang ini nih, udah dapet nih ya. Oh, langsung aja nih.
Kelapa sawit termasuk tanaman iklim tropis. Biasanya tumbuh baik di dataran rendah yang panas dan lembab. Tanaman sawit yang produktif biasanya menghasilkan 20-an tandan per pohon per tahunnya. Dalam satu tandan begini, punya sekitar 2.000-an buah sawit, teman. Di Indonesia, tanaman sawit dikembangkan di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ya. Minyak sawit tidak hanya dimanfaatkan sebagai minyak goreng saja loh, teman. Minyak sawit juga dipakai dalam produk makanan lain seperti margarin, biskuit, donat, es krim, dan dapat nih, Bang, ya. masih banyak lagi. Ini cukup kayak nih Bang ya, untuk udah cukup. buat nanti ya. Udah, kita berarti langsung ke sana aja nih ya. Iya. Lokasi tempat pembuatannya. Kalau yang populer, minyak sawit memang biasanya dijadikan minyak goreng. Dari hasil penelitian, minyak sawit asam lemak tak jenuh dan lemak jenuh masing-masing 50%. Dari info yang pernah aku baca nih, satu-satunya minyak nabati di dunia yang punya kandungan seperti itu. Oh iya, kelapa sawit penghasil minyak tertinggi bisa 3 kali lebih banyak dari minyak kelapa loh. Nah, sekitar 5 tahun terakhir, masyarakat Kampar memanfaatkan buah sawit menjadi dodol. Sama seperti bahan dodol lainnya, teman. Tepung ketan, santan, dan gula merah yang paling utama. Oh iya, buah sawit tidak langsung dicampurkan ke dalam adonan ya. Buahnya digeprek terlebih dahulu. Kemudian baru direbus. Setelah agak dingin, baru nih pisahkan daging buah sawit dengan bijinya. Buah gulai. Kemudian disaring. Nah, hasil saringan inilah yang akan dicampur dengan bahan lainnya. Kacang tanah sangrai ditumbuk. Ada juga dodol yang tidak memakai kacang sangrai. Sesuai selera saja ya, teman. Dodol termasuk salah satu kue tradisional yang tersebar di banyak daerah di Indonesia. Mulai dari dodol Betawi, dodol Garut, sampai lempuk. Biasanya sama saja cara membuatnya, cuma beda bahannya saja tuh. Sebenarnya, dodol bukan makanan yang hanya ditemukan di negara kita saja loh. Kalian juga bisa menemukannya di negara tetangga seperti Singapura, Brunei, Malaysia, sampai Filipina. Belum ada informasi yang pasti sih tentang asal-usul dari dodol. Kebanyakan menyebutkan kalau awalnya dodol itu muncul di Betawi. Biasanya dibuat saat acara hari raya seperti Lebaran. Kalau di masyarakat Betawi, tekstur dodol yang kenyal dan lengket melambangkan keeratan bersama manusia. Kalau makan dodol, diharapkan kekeluargaan dan kebersamaan akan terus terjalin. Itu salah satu alasan kenapa dodol biasanya muncul saat hari raya. Begitu juga di Jawa. Dodol atau masyarakat Jawa menyebutnya jenang. Biasanya makanan ini juga wajib ada dalam acara pernikahan atau acara adat lainnya. Harapannya nih, hubungan pernikahan atau yang lainnya bisa selalu erat dan tidak terpisahkan. Selama ini aku hanya tahu makan dodol saja, teman. Ternyata selama buat dodol kita harus terus mengaduk, tidak boleh berhenti. Soalnya kalau berhenti mengaduk, bagian dasarnya bisa cepat gosong. Rasa dodol sawit ini
itu kayak dodol pada umumnya, cuma yang ngebedainnya itu tekstur dodolnya agak sedikit berminyak, mungkin didapat dari buah sawitnya tadi. Nah, sehingga juga karena ditambahin kacang rasanya lebih gurih, mantap.